Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bayhaqi. Kali ini gue mau review film terbaru dari Netflix. Judulnya adalah A House of Dynamite. Ini film baru banget tayang 24 Oktober kemarin, hari Jumat. Jadi harusnya masih hangat-hangatnya sih, dan biasanya muncul di top 10 movie-nya Netflix. Tapi kayaknya kalah sih sama Abadi dan Jaya karena film lokal juga. Ya anyway, ini film terbarunya dari sutradara pemenang Oscar perempuan, yaitu Kathryn Bigelow, yang terakhir bikin Detroit, Zero Dark Thirty, dan The Hurt Locker. Selangnya emang lumayan lama lah ya, 3-5 tahun gitu sampai ada film barunya. Dan kali ini dia berkolaborasi sama penulis skenario Noah Oppenheim. Dia penulis skenarionya film Jackie. Best Screenplay waktu itu dia menang di Venice International Film Festival, dan film terbarunya ini juga tayang di Venice International Film Festival dan berkompetisi di kompetisi utamanya, memperebutkan Golden Lion, tapi tidak menang sayangnya. Ya nggak apa-apa juga kali ya. Sekarang waktunya kita review aja si film A House of Dynamite ini. Jadi film ini bercerita tentang pemerintah Amerika Serikat yang menghadapi serangan nuklir yang tiba-tiba dan sangat tidak diduga, yang membuat semua pemerintah saat itu gempar untuk menghadapi situasi yang genting ini, mempertaruhkan banyak nyawa pasti. Nah, pemerintah Amerika Serikat ini diwakili dari beberapa sisi, dari 3 sisi tepatnya, yaitu pertama ada Rebecca Ferguson, dia berperan sebagai Kapten Olivia Walker, dia bekerja di White House Situation Room. Terus juga ada Jared Harris, itu memerankan Fred Baker, Menteri Pertahanan kali ya di Indonesia itu. Kalau di Indonesia dia Secretary of Defense. Terus juga ada Idris Elba yang memerankan Presiden Amerika Serikat. Jadi 3 tokoh ini menghadapi situasi yang sangat genting dan sangat mempertaruhkan banyak nyawa. Kurang lebih sampai 10 juta warga Chicago bakal meninggal kalau salah langkah ataupun tidak bisa diantisipasi si serangan nuklir yang tiba-tiba ini. Tergambar lah ya kira-kira kayak gimana ceritanya, tegangan yang kayak gimana, karena bukan tegangan listrik tapi tegangan bener-bener memasuki jiwa lu sebagai manusia. Kita khawatir banget, kita panik banget, kita juga bingung karena nggak tahu ini dikirim sama siapa nuklirnya, dan juga ini sebabnya karena apa, dan apalagi belum tahu gimana cara mengatasinya dengan baik, karena ya Amerika juga pertama kali diserang sama serangan nuklir yang tiba-tiba ini. Itu ya yang menarik buat gue pertama kali saat nonton ini adalah ensemble cast-nya sih. Juara banget menurut gue, kayak Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Tracy Letts, Gabriel Basso, dan semua pemainnya itu bagus banget. Porsinya bener-bener bagus di 3 sisi ini, tapi semua cameo-nya juga bisa memerankan dengan baik. Ketegangan masing-masing gitu, latar belakang karakternya masing-masing membuat kita juga semakin kenal bagaimana si Kapten Olivia Walker ini juga punya keluarga gitu, punya suami dan anak. Terus Jared Harris juga sebagai Red Baker juga punya keluarga, anaknya. Presiden juga punya keluarga pastinya, istrinya, dan semuanya bisa memerankan karakternya dengan sangat ekspresif, dan juga gimana mereka bisa mendeliver perasaan ketegangannya mereka, kepanikannya mereka, kekhawatirannya mereka, dan juga yang paling kerasa itu kebingungannya mereka bagaimana harus menghadapi situasi ini. Tapi mereka juga ngedown gitu ya, lagi galau banget tiba-tiba, aduh gimana gue harus kayak gimana, gue bingung, gue nggak tahu, tapi gue harus fokus, harus tenang, harus berpikir jernih untuk ambil keputusan yang mempertaruhkan banyak banget nyawa. Apalagi Presiden Amerika saat itu ya, di sini Idris Elba yang ditawarin banyak pilihan gitu, banyak opsi untuk ini harus gimana. Itu sih yang paling deg-deg, ser banget gitu. Berhubungan sama itu, menurut gue yang bagus juga adalah directingnya. Direkturnya Kathryn Bigelow ini dari awal itu sangat-sangat intens gitu. Jadi beberapa menit awal dia masuk ke ruangan White House Situation Room-nya gitu ya, Kapten Olivia Walker ini, terus menghandle, memimpin, terus udah ada serangan yang tiba-tiba nuklir. Ini beneran nuklir atau enggak, memastikan itu juga terasa banget intensnya. Gimana juga didukung sama elemen sinematografi yang handheld gitu ya, zoom in zoom out, kayak pendekatannya dokumenter gitu, raw banget. Terus itu yang membuat ketegangannya makin berasa gitu. Pergerakan yang set berusaha tetap tenang gitu ya, secara movement bisa ngerasain itu sih. Itu yang paling terasa juga. Scoring musiknya menurut gue kayak membombardirnya tuh bukan yang dudur nggak gitu, tapi kayak pelan-pelan, tapi bunyi string yang violin tuh bener-bener kik. Wah, itu bener-bener bikin gak nyaman sih, bikin mengganggu si situasi emosi dari penonton ketika menonton ini. Dan juga karakternya di sana makin
relate gitu sama kita yang wah ini situasi nggak enak banget gitu kan, ini gimana nih menangani ini gitu, siapa sih yang pengen lihat orang meninggal banyak gitu. Itu yang mengerikan sih menurut gue, kayak di sini pengadeganannya bagus tuh dan elemen musiknya dimaksimalkan dengan baik gitu. Yang menurut gue menarik adalah gimana Catherine Bigelow ini tuh tidak memunculkan sama sekali si rudal tersebut gitu. Cuma kayak dilihat di monitor ada jarak dari sini ke sini. Itu tuh menurut gue kayak wah ini tuh ketidaktahuan kita sama sesuatu yang kita nggak lihat gitu ya, bener atau enggak ya. Terus itu bikin makin takut gitu, makin kayak ini perasaan ada apa nih, wah ini kalau bener terjadi bahaya banget karena ya jutaan orang meninggal kalau ini beneran terjadi. Jadi kayak wah ini sesuatu yang bikin apa ya, keringet dingin gitu. Terus ya sampai emosional juga, sampai nangis gitu, sampai pucat gitu, bahkan semuanya gitu, kayak presiden Amerikanya juga sampai segitunya gitu menurut gue. Dan kita ngeliat banget kontrasnya, dia kayak harus melakukan kegiatan dia sehari-hari gitu, dia harus ada acara lagi amal gitu ya, main basket, habis itu dia tiba-tiba ditarik untuk kayak ini gawat banget situasinya. Di situ dia kayak kelihatan banget dari awalnya senyum, senang, pencitraan, habis itu dia masuk dia tegang sendiri gitu. Itu oke banget sih, secara emosinya bisa kerasa gitu. Cara cerita itu yang paling menarik adalah gimana negara adidaya, adik kuasa seperti Amerika Serikat itu diperlihatkan dari sisi yang paling manusiawi gitu ya. Humanis banget, gimana karakter-karakternya ini tuh juga punya rasa khawatir, rasa panik, rasa takut yang sangat tinggi menghadapi situasi yang sangat-sangat berbahaya gitu ya. Dan gak mau semua orang pasti menghadapi itu gitu. Oke, nah kalau kurangnya sendiri, kalau menurut gua ini tuh banyak banget istilah yang United of States banget gitu, Amerika banget gitu ya. Karena ya emang kita nggak tinggal di sana kali ya. Jadi istilah-istilah atau birokrasinya itu kayak Stratcom, terus ada istilah-istilah apa banyak banget tuh ditulisin di visual gitu ataupun kayak diomongin. Ya itu mungkin ada sedikit jarak antara kita penontonnya sama hal-hal yang teknis itu. Tapi di satu sisi ya emang harus diberikan seperti itu menurut gua. Kayak emang pengen menunjukkan situasi yang beneran nyata gitu, bukan negara buatan atau bikinan kan ini tuh. Jadi beneran Amerika gitu. Itu sih yang menurut gue sedikit ya mengganggu sedikit, tapi ya secara cerita oke-oke aja. Menurut gue endingnya sih, open ending di sini tuh kayak pasti akan jadi perdebatan, dan perdebatannya itu lebih ke endingnya itu apa sih gitu. Bagaimana ini bener-bener berakhir tuh seperti apa, nggak ada kan. Pasti akan kayak menggantung tuh perasaannya. Tapi buat gue sendiri ya itu sah-sah aja kan. Jadi kayak iya, kalau ini terjadi, apa yang lo harus lakukan gitu. Kayak mungkin Catherine Bigelow ini mempertanyakan ulang pertanyaan ke karakter-karakter ini tuh ke penontonnya juga. Kalau lo kayak gini, di situasi yang seperti ini tuh lo akan melakukan apa gitu. Mungkin juga tujuan dari Catherine Bigelow ngasih kebingungan ini juga ke penonton kan. Gak perlu ada jawaban sekarang, tapi kita bisa apa ya, memikirkan itu setelah menontonnya, dan juga kayak untuk berdiskusi juga sama orang-orang mungkin di sekitarnya. Ini relate banget sama situasi sekarang yang kayak banyak banget isu-isu soal rudal, perang, terus juga nuklir. Itu hari ini banget tuh isunya sebenarnya. Jadi ya relevan dengan situasi saat ini sih menurut gue. Terus adegan menurut gue semua ending tiap point of view dari karakternya, di Olivia Walker, Red Baker, terus juga presiden Amerikanya, itu semua endingnya menurut gue bagus sih. Nah kalau skor menurut gue 7,5/10, sangat menarik sekali isunya hari ini, terus juga intens banget secara emosi dari awal sampai akhir dengan berbagai sudut pandang di situasi yang sama, bagaimana mereka menghadapi situasi ini. Gitu sih. Terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, juga join membership kita udah ada di bawah, tinggal dipilih. Habis itu bisa lebih eksklusif lagi dapat kontennya. Terus juga bisa follow Instagram, TikTok, Twitter, dan join Discord kita. Terima kasih, dadah.